Niat jahat seringkali lahir dari celah informasi yang tak disengaja. Di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebuah kasus penculikan keji yang menewaskan seorang bocah berusia 7 tahun berinisial MRP, akhirnya membongkar fakta yang mengerikan. Pelaku yang tega merenggut paksa nyawa anak tak berdosa itu, ternyata bukanlah orang asing. Ia adalah sosok yang pernah bertatap muka, bahkan mengenal baik keluarga korban. Jeratan utang dan bayang-bayang uang tebusan telah mengubah seorang pria biasa menjadi monster jalanan yang tega membunuh darah daging kenalannya sendiri. Kamis, 4 Juni 2026. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur resmi merilis penangkapan tersangka berinisial Mai, pria berusia 32 tahun. Pelarian Mai berakhir di kawasan Kampung Baru, Balikpapan Barat. Ia diringkus oleh tim gabungan di rumah keluarga kekasihnya tanpa perlawanan berarti. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, Kombes Pol Jamaluddin Farti, menjelaskan bahwa jejak digital dan rekam jejak pelaku berhasil diendus melalui metode ilmiah yang matang. Berawal dari olah tempat kejadian perkara di rumah korban, polisi memeriksa para saksi mata dan menganalisis teknologi informasi. Melalui hasil profiling IT yang akurat, posisi Mai langsung terkunci dan tergambar jelas sebagai dalang utama di balik hilangnya bocah malang tersebut. Bagaimana Mai bisa menargetkan korban? Polisi menemukan fakta mengejutkan yang terjadi sekitar 5 hingga 6 bulan lalu, tepatnya pada bulan Januari. Saat itu, Mai bekerja mengantarkan orang tua korban dalam sebuah perjalanan. Tanpa curiga, di dalam kendaraan, orang tua korban sempat berbincang mengenai urusan administrasi dan pencairan sejumlah uang yang bernilai besar. Obrolan santai yang seharusnya berlalu begitu saja, justru terekam kuat di dalam memori kelam sang pelaku. Bulan pun berganti. Di saat Mai mulai terdesak oleh urusan ekonomi dan terlilit sejumlah utang yang menumpuk, ingatan tentang uang milik mantan penumpangnya itu kembali muncul. Ketika secara kebetulan melintas di depan rumah korban, niat jahat Mai langsung memuncak. Berbekal memori beberapa bulan lalu, ia menyusun rencana nekat untuk menculik anak korban demi meminta uang tebusan secara instan. Namun, ada satu teka-teki besar yang kini tengah digali mendalam oleh penyidik Polda Kaltim. Mengapa korban berinisial MRP sudah meninggal dunia, bahkan sebelum pelaku sempat menghubungi keluarga untuk meminta uang tebusan? Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Mai untuk mengetahui secara utuh kronologi eksekusi tersebut. Polisi juga menegaskan, dari hasil penyidikan sementara, Mai menjalankan aksi penculikan maut ini seorang diri tanpa bantuan orang lain. Demi mengungkap penyebab pasti kematian sang bocah, Korps Bayangkara kini tengah menunggu hasil resmi autopsi dari tim dokter forensik. Pihak Polda Kaltim menolak berspekulasi mengenai jenis luka maupun kekerasan yang dialami tubuh korban sebelum hasil medis dikeluarkan secara hitam di atas putih. Kini, nasi telah menjadi bubur. Penyesalan Mai di balik jeruji besi tidak akan pernah bisa mengembalikan tawa bocah 7 tahun yang masa depannya telah direnggut paksa. Kasus ini menjadi tamparan sekaligus pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada, bahkan terhadap orang-orang yang pernah melintas di hidup kita. Hukum kini bersiap menjatuhkan sanksi terberat bagi Mai, seorang pria yang membiarkan nuraninya mati demi tumpukan utang duniawi.